buat gue musik sih manfaatnya nggak cuma hanya lo menikmati, lo dihibur gitu. Ya, musik tuh apa ya? Dia seni, tapi dia juga bisa memanusiakan orang sebenarnya. Buat gue ya. Ini pembahasan akan berat nih Wah sebenarnya. parah banget nih, jangan Asli. dong. Pendidikan tuh penting karena di situ kan orang di situ rubah mindset, rubah culture, rubah dia bagaimana metodenya dia belajar, bagaimana dia harus menghadapi kehidupannya dia gitu. Oh, tapi berarti dulu beda agama emang? Iya. Iya, Bang. Itu yang menjadi alasan? Salah satunya. Gila lu bikin gue batal. Jadi ya emang relate banget. Jadi setiap minggu Gitu ya? pelayanan, jadi ya terlatih Tapi terus. Udah tahu istilah-istilahnya ya. Kurang lebih begitu. Tapi yang pertanyaan gua masih sayang? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Itu lagunya. Oke, Albert Fakdauer, saya kelahiran Jakarta tapi berdarah Papua. Saya seorang seniman, saya musisi, penyanyi, produser, songwriter, music content creator juga. Terus saya juga ngajar choir dan lain sebagainya. Berkesenian intinya. Musik sebenarnya hampir sama kayak nafas sih sebenarnya. Jadi kayak dia bukan lagi cuma sekedar pekerjaan tapi emang part of my life. Wow. Perjuangan adalah menghargai dan mempertahankan setiap nilai baik yang ada di dalam diri lo. Oh, pas gue udah punya anak sih. Pertama dan kedua. Akhirnya gue jadi mengerti tentang kehidupan bahwa sebenarnya bicara kehidupan tuh bicara tentang investasi. Ada hal yang lo bisa harusnya lo punya sudut pandang sebagai seseorang yang menginvestasikan sesuatu. Nah, investasi kan nggak cuma, meskipun itu bahasa ekonomi, tapi itu bicara tentang kehidupan sebenarnya. Ada waktu yang bisa lo investasikan, ada ilmu dan energi yang bisa lo investasikan. Jadi nggak bicara tentang uang doang. Nah, ketika gue punya anak, gue ternyata harus menginvestasikan seluruh hidup gue untuk anak-anak gue gitu. Bahkan itu semuanya ya balik lagi nggak cuma uang, ilmu, culture, mindset, semuanya gitu. Jadi sama sebenarnya ketika lagi kita ada di kehidupan sosial kita, ya kita mesti benar-benar bisa cakap atau bisa lebih arif dalam menginvestasikan waktu kita dengan orang-orang yang memang tepat untuk bisa membuat kita improve diri kita sendiri, membuat kita jauh lebih berkembang dan lain sebagainya gitu sih. Wow. Keluarga tuh adalah orang-orang yang rela dan setia untuk mau berjalan bersama. Jadi kadang kan lo nggak cuma sama keluarga lo yang darah doang, tapi lo ketemu orang yang ternyata dia mau berjalan bersama-sama dengan lo. Mau lo lagi buat salah atau mau lo lagi tidak punya sudut pandang yang sama dengan dia, tapi dia tetap bilang enggak, gue tetap jalan sama lo. Mungkin kita punya cara pandang yang berbeda, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ya kita jalan aja bersama-sama. Nah, itu keluarga buat gue. Wow. Satu kata buat Indonesia.
Wow, aduh banyak lagi. Satu kata buat Indonesia. Represent Indonesia satu kata. Oh, kaya. Oke. Udah. Yeay. Seputar sahabat. Albert bro. Hehehe, Sehat bro. Siap. Albert, sehat, bang. Bang. Sehat bang. Gimana? Sehat. Tadi gue lihat-lihat pertanyaannya banyak yang wow gitu. Jawabannya gitu. Gue tuh tiba-tiba kalau ditanya orang tuh jadi suka turunan gitu, ngerti gak lo? Kayak maksudnya Manjangin dia. akhirnya kemana-mana. iya maksudnya Iya. menjelaskan. Cara berpikirnya gitu ya. Iya, Oh, jadinya ini kesini deskripsinya kenapa? ada gitu. Jadi kayak wow gitu. Kayak Indonesia satu kata, ah? Oke. Padahal di situ udah Ya wajar dong kan penyinya. Iya benar. penyinyar. Nyanyi kan. Jadi Sama bikin-bikin penyaur. ini, bikin Aduh penyaur. bikin lagu kan pasti referensinya banyak banget. Benar. Akhirnya begitu. Nah, gue mau bahas yang tadi Indonesia itu cuma ntar itu kayak belakangan sih. Ya, terlalu materi closing gitu ya. Ya. Kalau di awal banget terlalu kayaknya. zoom Iya. out ya, terlalu helikopter view. Benar. Kayaknya ntar aja. Ntar kita bahas ya. Iya, siap. Indonesia kaya kita bahas. Duh, Sehat ya sekarang ya? Lumayan lah, lebih Lumayan berapa lah. kilo nih. Iya kan? Iya. Malu gue sebenarnya begini. Parah sih. Apalagi cuaca-cuaca gini tuh kayak aduh di rumah ngopi, Iya, terus habis enak itu, lagi. pisang goreng. Bener. Lo kalau di Ambon ya kalau kopi terus habis itu kayak ada sukun goreng. Sukun goreng. Sukun goreng. Ya. Ini anak-anak Ambon ya anak-anak. Ampun nih. Hah? Gimana coba ceritain dulu sukun. Nah, ngomong-ngomong sukun, Gitu bisa. kita ada question nih, rapid question. Langsung. Pertanyaan cepat. Pertanyaan tepat langsung di Sebenarnya awal. nggak ada hubungan sama sukun sih, cuma gue bisa bridging tapi enggak kayaknya. Aduh enggak susah ya. lagi. Nah, ketebak lagi. Iya. Kok ke situ ya? Gitu Aman ya? Ayo dong. Rapid question ya. Oke, sip. Sagu atau nasi? Sagu. Sagu. Lu Sagu. lahir di Jakarta, bro. Iya lagi. Tapi enggak sagu, Bro. Tetap sagu. Serius lu? Karena gue lagi ngurangin nasi. Berarti itu sekarang-sekarang ya. Tapi emang sagu lebih minim gula Kadar ketimbang gula nasi ya? Iya benar. Kadar gulanya lebih rendah. Sorry kalau gua punya sih teman Ambon gitu ya. Tapi gue sejujurnya nggak terlalu paham bagaimana menikmati sagu kecuali yang keras itu yang pakai Oh, sagu batang. sagu batang, ya. pakai Teh manis. Selain itu gimana cara? Ya sebenarnya kan Menikmati. ada yang papeda. Ya, jadi papeda. Oh, Jadi yang papeda. Nah, kalau cara makannya juga jangan lu gigit. Emang nggak bisa digigit. Nah, Iya. ngelos dia digigit ngelos. Iya. Iya, ngelos. Tarik Jadi- aja. Heeh. Oh, ngerti banget. Iya. Masuk. Aman gak sih bang? Aman banget. Aman banget. Kan gue pernah nyobain juga. Oh Tuh, gitu. kuning. Di mana? Di mana? Langsung ke sini dua-duanya. Di mana? Kan Ih, pernah kayaknya ceritanya punya- seru deh. Kan pernah punya mantan orang Papua juga. Iya. Jadi tahu. Oh gitu. Aman ya? Aman ya. Orang mana?
Orang Biak juga keturunan. Kalau lu Biak. aslinya mana? Biak juga. Ya, sama. Kok bisa sama gitu ya? Iya bisa ya. Insos ya, insos. Insos. Cewek lu sekarang aman aja dibahas gini. Aman. Aman ya? Aman. Maaf Nggak ya. ada niat, nggak ada niat ya. Asli mana? Asli mana? Bogor. Oh, Duduk Teh, tengah, teh, teh, teh. duduk tengah, Mas. Jangan jadi gua langsung. Teteh, sorry ya, teteh. Jadi gitu. Jadi enakan itu biasanya sama Papeda. Papeda Iya. umbi-umbian ya, Bang? Sama ikan. Iya betul. Ikan. Sama ikan. Ikannya ikan ekor kuning, ikan kuah kuning. Kuah kuning. Gue dulu kalau makan rumah temen gue, colo-colo. Aduh. Ya, apa ikannya apa sih namanya? Ikan goreng gitu apa namanya? Bisa ikan tongkol juga Ya. bisa, kakap juga bisa gitu. Tongkol Ada, sih. enggak, gede dia suka ada nama-nama khusus gitu yang sebenarnya di sini namanya ape, tapi dari sana namanya Apa ape gitu, suka gitu kan? Apa? Apa, itu Dru? Samandar. 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 Betul. Samandar di sini namanya apa? Oh, benar itu. Siang nggak tapi? Aduh, Ah. baronang siang. Iya. Sorry. Oke ya, berarti Nggak satu. lucu. Oh iya, lanjut. panjang. Lanjut, Wah, lanjut. ngasih question kok. Terus. Musik atau film? Waduh, musik. Ya. Musik, ya. Papua atau Jakarta? Duh. Ya udah Papua. Gospel atau R&B? Wih, gospel. gospel. Kenapa? Gue justru memulai mendengar musik justru gospel sih awalnya dari kecil dari Ibadah jatuhnya ibadah ya? lagu rohani jatuhnya. Sorry, gua kan kurang relate. Nggak apa-apa, Nggak, santai nggak, banget. maksudnya berarti kalau lagu rohani itu lu denger atau lu mainkan saat ibadah kan hari Nggak Minggu? juga. Nggak gitu? Kadang-kadang tiap hari sebenarnya. Tiap hari lu jadi sebenarnya sama aja. Kayak kalau lu dengerin rap gitu atau itu ada albumnya. Ada Oh iya. rilis Iya album. sama kayak rilis kita ini. berarti ya? Ya iya udah. Iya, iya. Kayak Opik gitu Nggak, misalnya. cuman kan Sama beda. aja. Iya, benar, Gue selalu benar. menganggap anak gereja pasti jago nyanyi atau minimal main alat musik. Main alat Karena musik, iya. karena di gereja emang dilatih, Ya, ada yang Mungkin latih. mungkin karena hari Minggu ketemunya selalu alat musik sama lagu kan, nyanyi terus gitu. Jadi emang sebenarnya unsur kebiasaan aja sih. Dan gospel sudah dari Dari kecil, dari emang didengerin terus tiap hari, tiap pagi gitu. Tiap pagi bangun pagi tiba-tiba lagu-lagu rohani gitu. Kebanyakan black music gitu sih. tapi Gospel. emang keluarga lu dari keluarga musik juga. Iya, bokap nyokap sebenarnya kayak anggota paduan suara. Bokap gua tuh dulu sempet jadi salah satu vokalis band asal Papua tahun 70-an. Oh iya, Sempet. namanya Black Brothers dulu. Black Brother. Dulu. Respect. Tapi sebelum jadi ceritanya tuh sebelum album perdananya rilis, bokap gua resign, mengundurkan diri. Gitu. Ceritanya sih. Jadi dari awal tuh wah ini ceritanya panjang nih. Panjang Pak, nih, nggak apa-apa, emang harus dipanjangin. ke Iya. bokapnya, Ke kita tarik bokapnya, belakang iya. banget nih. Jadi zaman dulu bokap gua tuh di tahun itu kan waktu itu 70-an, 74 apa 7 berapa ya? 76 kali ya, lupa gua. Soeharto Cup. Waktu itu finalnya Persipura sama Persija. Siap. Nah, sebelum jauh sebelum itu Perang batin gak lu? Apa Sebagai yang lahir di Jakarta, Persipura, Persija, ini kampung atau oh, sorry ya Hometown nih. teman-temanku, anak-anak Jakarta semua, aku tetap Persipura. Iyalah, pasti dong. Sorry banget. aman terus. Ya, tapi nah bokap gua tuh justru malah dia dulu siangnya pelatihan Persipura, malamnya latihan Black Brothers. Gitu. Jadi bokap gua tuh dulu juga pemain Persipura juga Serius? Oh, pelatihan. gitu. Tapi abis itu pas penyisihan mau masuk jadi buat starternya, ya biasalah persaingannya. Terus dipotong kakinya gitu, diselengkat gitu, di sliding, jadi akhirnya pincang Cedera? gitu, cedera. Jadi akhirnya nggak Cedera masuk. panjang. Lumayan kali ya, kayaknya 3 bulan. Oh iya. Waktu itu ya gitu. Jadi akhirnya dia ikut, jadinya cuma latihan si Black Brothers itu. Nah ceritanya Black Brothers di situ pas final itu Black Brothers yang jadi kayak supporternya Persipura lah. Iya. Di manggung. Sorry, lu lahir Jakarta tapi bokap Persipura, berarti bokap lu rantau.
Iya, jadi dari Papua langsung ke Jakarta bareng Bokap band. asli banget Papua berarti. Bokap asli ya sebenarnya bisa dibilang Asli Biak berarti. Iya, karena opa gua orang Biak. Sebenarnya oma gua juga bukan orang Papua. Oma gua orang Seram, Maluku. Famnya apa? Penturi. Nah, Duri. Dan Black Brothers itu gospel berarti ya? enggak justru. Enggak. Black Brothers tuh masuk ke rock progresif malah. Salah satunya lagunya ada Samandoye. Samandoye, Samandoye. Dan sorry, Ya. bokap lu juga aktif di permusikan gereja gitu berarti ya? Nah, jadi setelah bokap gua mengundurkan diri dari band ini, dia jadi aktivis di gereja. Terus Dan abis itu- disitulah lu terpengaruh dari Iya. musik yang lu Tapi dengar kan dari perjalanannya lahir. dekade, Pak. Iya, Jalan panjang ya. 70-an gua baru lahir 90-an. Iya, Jadi emang agak lumayan panjang, tapi intinya benar maksudnya kegiatannya kegiatan gereja. Ya pelayanan lah ya. Yo, is. Ih. Sempet ya. Saya Pak. Oh, tapi berarti dulu beda agama emang? Iya. Iya, Bang. Itu yang menjadi alasan. Salah satunya. Gila lu bikin gua batu. jadi ya emang relate banget. Jadi setiap minggu Gitu ya? pelayanan. Jadi ya terlatih Tapi- terus. tapi Udah tahu istilah-istilahnya ya. kurang lebih begitu. Tapi yang pertanyaan gua masih sayang. Ini yang begini-begini nih. Kayak biasanya kalau inget kan berarti Bener, gua mah udah inget gua rasanya ya. Iya. Ah, Timur emang ya. Aduh, parah sih emang. kemana-mana. Kayak kemana-mana. Ya, Tapi dari tadi kita belum bahas ya kayaknya ya. Denias, doi Denias. Oh iya, dari film awal ya kan. Makanya tadi ada pertanyaan, musik atau film? Iya lagi. Ya musik. Dan sih. lu musik? Iya karena emang sebenarnya gue mengawali kegiatan berkesenian tuh dari musik sebenarnya. Oh, Dan gimana ceritanya sampai jadi Denias? Iya, dulu? iya. Jadi awalnya gue kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 tuh udah mulai nyanyi-nyanyi barengan, ada vokal group, ada solo juga kadang-kadang, kadang duet gitu. Zaman dulu kan kayak gitu-gitulah. Nah, terus 2004-nya tuh gue ikut reality show anak pertama tuh di Indosiar. Apa ya? Namanya show anak? Avi Junior. Oh iya, Avi. Oh, Avi Junior lu. Lu Yoi. Avi Junior. Siap. Tapi gue juara 2, yang juara satunya siapa namanya? Samuel ya. Gitu. Oh, oke. Nah dari situ kan gue sempet tuh sama Kak Glenn almarhum. Salam Bagi Sahabat, bikin single lagunya dia, judulnya Salam Bagi Sahabat. Nah 2004 tuh, 2005 itu akhirnya kita juga ketemu juga, gue sama bokap nyokap ketemu sama Arisya Saleh karena emang mereka sebenarnya ngelihat nonton gue pas di Avi Junior itu. Jadi sebenarnya harusnya syutingnya 2004 atau 2005 tapi baru kejadiannya di 2006. Karena Nggak tahu. satu dan lain hal. Iya, mungkin Karena satu dan lain hal, teknis sponsorship dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan mereka pun juga waktu itu sulit banget bang. Maksudnya sulit nyari cast yang anak-anak yang nggak tabung lihat kamera. Makanya fenomena. Oh iya. Iya, zaman iya, itu iya. fenomenanya emang kayak gitu. Jadi kalau anak-anak Papua tuh ngeliat kamera dikit-dikit kayak canggung terus ngeliat Iya, kamera gitu. Jadi nggak ada yang bisa benar-benar acting terus tanpa harus terganggu ngeliat kamera. Kalau lu udah biasa banget gitu kan pada saat itu kan. Gua kan agak agak kayak gitu. tampil ya. Iya. Banci nanti enggak lah. Tapi by the way menurut gua Denias itu sangat represent timur Indonesia ya. Berat nggak sih tugas lu dulu di usia yang segitu ya? Ini berapa sih Bang? Wah gila itu umur Berapa berapa? waktu itu? 2006 tuh berarti gue SMP kelas 1 kayaknya. Iya. 13 tahun ya kayaknya. Gue umur 13 tahun. Dan lu icon waktu itu. Hitungannya Denias tuh icon pada masa itu karena itu kan Makasih. filmnya kan. Iya, dan itu kan maksudnya mempertontonkan Pada masa itu kan film yang represent East Represent. tuh kan. sebenarnya ada lagi. Sebelumnya ada tuh yang awal karyanya Gari Nugroho tuh, Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Itu tuh ada Lulu Tobing, ada Minus Karoba ya, orang-orang Papua juga. Sebenarnya ada film itu. Nah, dibuat lagi tapi dengan background cerita dari sisi pendidikan gitu. Nah, Denias tuh kan sebenarnya represent pendidikan di Papua tuh seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan jatuhnya gitu kayak gitu. Ya, dan mungkin yang kita tahu sekarang lu juga cukup aktif di menyuarakan pendidikan timur kan. Ngaruh nggak sih Denias membawa lu ke situ? Iya lagi.
Gua kok malah jadi kayak nggak acting malah. jadi salah satu Iya, lu narasi. masih Denias, Pak. Akhirnya lu masih Denias gitu ya. Jadi ada kayak narasi yang lahir dari gua menyuarakan tentang pendidikan itu gitu. Meskipun sebenarnya gua musisi ya, tetap penyanyi gitu, tapi buat gua ya emang musisi kan bisa sangat vokal Iya. dalam hal apapun. Musisi memang seharusnya menyuarakan sesuatu kan. benar, message, jadi messenger. Dan bagaimana lu maksud gua kenapa pendidikan? Banyak sebenarnya kan aspek yang bisa lu bangun gitu, tapi lu memilih pendidikan. Karena buat gua yang penting tuh sebenarnya mindset dari seseorang sih gitu, dari satu pribadi. Ketika ada ketika lo berubah mindset, ini gua ini dari sudut pandang gue. Ketika lo berubah mindset lo diubah, tapi diubah dengan benar, ya seharusnya perubahan itu akan terjadi dari dalam lo juga gitu. Untuk sekitar lo, untuk sosial, untuk semuanya. Nah, makanya kenapa emang pendidikan tuh penting, karena di situ kan orang di situ rubah mindset, rubah culture, rubah dia bagaimana metodenya dia belajar, bagaimana dia harus menghadapi kehidupannya dia gitu. Sorry, boleh cerita nggak sih apa sih yang lo lakuin untuk pendidikan yang kegiatan lo sebagai yang aktif ngomongin Gua pendidikan saat sana? ini berpartner sama WVI, Wahana Visi Indonesia. Terus gue juga Sorry, itu adalah itu kayak semacam yayasan besar yang memang dia Berfokus pada berfokus pada pendidikan dan pembangunan kebutuhan sarana dan anak, prasarana dong kebutuhan anak. Iya. Intinya kebutuhan anak, pendidikan juga. Jadi sosial, kehidupan sosialnya mereka juga gitu. Jadi mereka akhirnya bikin kayak semacam taman bacaan, taman literasi gitu. Jadi di beberapa titik di Papua. Nah, maksudnya kan gua musisi, tapi ya gue juga harus bisa berkolaborasi dengan badan-badan yang kayak gitu. Maksudnya sendiri juga sedang mempersiapkan juga untuk bikin kayak semacam showcase yang nanti showcase-nya gue akan bikin charity gitu untuk lo masih berusaha menyambungkan antara visi lo tentang pendidikan dan juga passion lo tentang passion musik gue gitu di ya? musik gitu. Karena buat gue musik sih manfaatnya nggak cuma hanya lo menikmati, lo dihibur gitu. Musik tuh dia seni, tapi dia juga bisa memanusiakan orang sebenarnya. Buat gue ya. Ini pembahasan akan berat nih Wah, sebenarnya. parah banget nih. Jangan dong. Asli. Iya. Tapi emang lo ngeliat pendidikan di Papua tuh gimana sih? Papua ya? Wow. Papua. Tidak hanya, maksudnya kan Ambon bukan Papua. Apakah lo hanya Papua atau yang Papua secara pulau ya, bukan provinsi ya. Soalnya Iya, provinsi sekarang udah 5 apa 6 tuh? 6 kali. Iya. Kalau nggak salah. Ih, Secara- hafal banget ya. Kalau nggak Iya. salah. Menguasai. Kalau gue lihat Papua, kan Papua menguasai. Barat, Papua Barat Daya, terus Pegunungan, Papua Tengah. Ih. Satu lagi apa ya? Lupa gue. Papua pokoknya. Selatan. Menguasai Papua secara Selatan, bener. secara holistik atau secara keseluruhan. Gua bisa Iya, bilang begitu. betul. Terima kasih, Mang. Iya. Keren. Thank you banget ya, Bang. Thank you banget ya. Provinsinya hafal loh. Iya. Gimana nomor sepatu kan? Itu dia tuh. Kesana lagi Iya, aja. iya, iya, Udah di iya. kemarin kesana lagi aja. Iya. Tapi gimana sih? Lo ngeliat pendidikan di Papua tuh gimana? Buat gua pendidikan di Papua sebenarnya agak bukan sulit sih, tapi memang karena perbedaannya tinggi dan rendahnya dataran, jadi Ya, mungkin benar. secara akses dan secara reach bisa. Tinggi rendahnya dataran ya. Iya. Karena kalau di pantai mungkin lu masih bisa nge-reach yang di pesisir. Gimana yang di pegunungan? Kalau yang di Iya, dan pulaunya Gimana padat yang gitu ya. Modelnya gimana yang nge-reach yang di tengah nih? Nah, terus abis itu ke ininya kehalangnya sama hutan yang ini Iya. banget lagi. Gitu tuh. Orang mau belanja aja pakai pesawat. Nggak, apakah, sorry gue nggak tahu ya, Pendidikan, apakah tidak ya. ada pendidikan sama sekali? Oh, enggak. Atau pendidikan ada tapi sangat minim? Iya, bisa jadi kayak Fasilitasnya gitu. atau Betul. tenaga pengajar atau? Tenaga pengajar bisa dibilang iya, bahkan tenaga pengajar kebanyakan yang dari luar Papua. Kayak dari luar negeri juga banyak kan Bang ya? Iya benar, misionaris. Nguasain banget. Ih, parah. Pasti udah dapat informasi-informasi. Kagak, emang kita kan Iya. ya baca-baca, belajar, lihat-lihat di Instagram juga tuh. Sama diskusi Iya. ya. Sama diskusi udah pakai logat. Udah pakai logat. Tipis Kita kan sudah tuh. Dorang menguasai toh. Ih.
Tapi kalau di kota-kota besar mah memang ya Udah banyak. banyak. Tapi Nggak, kalau kota besar menurut gua no issue lah. No Maksudnya issue, bener, iya, kita iya. biarin juga jadi kok. Iya, betul. Yang kita ini kan yang tidak terjangkau Betul. kan. benar. Nah, itu salah satunya adalah teman-teman gue yang ada di teman-teman guru yang ada di aduh gue lupa nama tempatnya di Dekai. Itu di Kabupaten Yahukimo di desa apa namanya? Ninia. Waktu itu kita gue sempat memberanikan diri lah untuk kalian bisa nggak interview cuma mau ngobrol aja Zoom. Kita bangun hubungan yuk, kita tanya-tanya kabar gitu. Ya cuma ngobrol aja. Terus ya udah mereka cerita, "Oh iya kakak, di sini anak-anak senang sekali." Dikirimin video, ternyata mereka kalau lagi istirahat sukanya nyanyi, main gitar, apa segala macam semuanya. Udah, terus habis itu nah justru akhirnya gue malah bertanyanya kepada mereka gini. Oke. Nggak usah sebut nominal, tapi boleh tahu nggak kalian digaji kan gitu. Digaji kakak? Oke. Berapa? Akhirnya jadi gitu. Akhirnya jadi ke situ ya, tetap ya. nominal. Berapa? Enggak. Monthly kan? Itu dia kakak. Kadang-kadang paling cepat 3 bulan. Iya. Tapi mereka ngajar tuh passion ya. Nah, Akhirnya kalau kita bicaranya ke situ, kalau dia dibayar proper, iya memang akhirnya itu jadi Betul. mata pencarian. Tapi Betul. kalau dia tidak proper, nah itu dia. syukur bisa buat makan. Kalau nggak bisa, ya Nah. berarti ngapain orang ngajar? Kalau bukan passion kan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, mereka bilang bahwa iya kak ini kayak purpose gitu ya. Dia bilang mereka ini kayaknya ini udah jadi tujuan hidup, udah jadi calling Panggil gue lah, gitu. Gue panggilan. kayaknya Sorry, mereka ini siapa ya? guru. Enggak, guru Para ini guru. Guru ini dari luar kah atau Dari luar malah. Luar ya? Iya, dari Luar ini kota besar atau luar Papua? luar Papua. Ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera Utara. Cewek lagi. Iya. Iya, jadi kayak wah gila. pas mereka cerita kayak gitu, kadang-kadang kita juga paling lama kayak 1 semester gitu, 6 bulan gitu, nggak digaji gitu. Kayak, Terus mereka hidup dari mana? nah, abis itu ya kita kadang-kadang suka pergi ke hutan bareng sama ditemenin sama teman-teman sama murid-muridnya. Habis itu bawa kayu bakar. Ya orang-orang tua murid Lihat- juga akhirnya yang lihat ngasih ubi, makan, Bang. lihat Akhirnya ubi. saling aja gitu. Saling iya, melengkapi. Gitu. Oke gak? Gue bilang wah. Apalagi itu belum lebih parah. Kalau menurut gua lebih parahnya ada penyakit yang parah, nyamuk. Iya, malaria. Malaria itu yang paling parah. Nah, Bener. gimana orang itu bisa pengen ngotot tetap ke sono gitu padahal udah ada Padahal dia dia nih, udah tahu. malaria itu kan penyakit Bahaya. kok nyamuk yang paling bahaya gitu. Tapi Malah bisa menyebabkan kematian. Kematian, cepet banget. banget. Nah, itu tuh yang emang wah gila ya. hatinya kayak apa itu orang yang Asli. jadi gurunya Nangis itu. gua pas mereka cerita kayak gitu gila. Gue bilang kayaknya gua ketemu nih gitu. Gue bilang gua jadinya ya kayak gua ketemu kenapa gua harus seperti ini nih. Gua harus memikirkan ini. Gue juga baru mau nanya itu sih, karena lu lahir di Jakarta. Lu nggak Iya. merasakan itu. Lu udah Iya. dapat kesempatan bahkan dari lu lahir. Bener. Bukan orang yang menciptakan karena dulu lu harus pindah dulu ke kota besar, enggak kan? Enggak. Nah, terus kenapa lu masih ngelihat ke situ gitu? Ma- Apa alasannya gitu? Tapi sebenarnya yang dilakukan sama bokap dan nyokap gue waktu kita masih tinggal barengan ya gitu, maksudnya masih serumah gitu. Justru malah yang tiap hari mereka kasih tahu ke kita tuh adalah one day kalian harus bangun tanah Papua. Ya, emang itu dipesenin ya dari iya, kecil berarti. Emang ditanemin gitu. Iya, makanya kalau sekarang lu kan udah berkeluarga gitu Iya, ya. gua kan makanya ya, misah tinggalnya kan. bisa. Tapi dari lu kecil emang keluarga itu message-nya. Iya lagi. Maksudnya emang gini, kayaknya nggak cuma gue doang, tapi semua keluarga timur, bener gak sih? Betul. Ya maksudnya lu rasain kan, maksudnya Rasain kayak banget. bokap, nyokap. Lu ngerasain, Bang? Care-nya gua ngerasain, Bang. Bokapnya dia, nyokapnya dia. Iya, care banget. Bokap Sama lu? Nah, Kok bisa putus ya? Ini kemana-mana nih. bentar. Bokapnya baik banget. Nyokap bokapnya baik. Wah, gila. Udah sampai bokap nyokap padahal ya. Sebenarnya baru kayaknya. Lanjut. Jadi ya gini deh, Mang, apa masalahnya sih, Mang? Ada yang bisa kami bantu nggak nih? Kayaknya tadi nyanyi deh ada Iya, lagu, iya. lagu tuh. Gimana lagunya? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Itu lagunya. Akhirnya jadi lagi gitu. Udah ya, ini lagi pendidikan lagi. Pendidikan. Oke, Pendidikan. baik. Gue minum dulu ya. Ini ada. Ada. Mana? Ah, Bener ada. Gue pikir nggak
ketawa Mang, mikir. Iya. Lupa Iya, diinin. Makanya keenakan ngobrol. Wah, gila. Pendidikan memang. Gitu. Pendidikan memang. Gila sih. Agama juga sih selain Iya. pendidikan Mang. Ya. Ada kocak lagi. Aduh, gua nggak jadi minum. Kalau nggak muncrat nih. Oke, kita diam sejenak mau minum. Oh, betul. Ya, Oke. maaf ya. Silakan. Oke, baiklah teman-teman. Tapi Lanjut. lu udah sempet kesana Oh, kalau ke sana untuk misi pendidikan ini. eh belum. Apa alasannya? Maksudnya kayak Wah, Bang, biaya gitu-gitu lumayan. iya. Logistik. Lo tetap mikir gitu kalau misalnya lo mau kayaknya pengen baca buku bacaan banyak, iya bener. mendingan duitnya Nah. dialokasiin untuk membeli sesuatu untuk Iya, mereka untuk di ketimbang sana. lu kesana Logis. gitu ya. Gua kesana terus bawa barang-barang ini, logistiknya lebih mahal daripada Iya. ini. Soalnya emang mahal banget. Akses berarti ya. Iya. Akses. Gue selalu ngobrol sama siapa Andrew dulu. Iya. Kayak pengen buat liburan ke sono, tapi kayaknya Lo mesti ke sana. lebih murah ke Jepang, tau nggak lu? Lo pengen Iya, kemana? iya, iya. Kalau misalnya Andrew boleh juga kayak ke tempat lo mana, Drew? Oke. Itu ada pantainya bagus banget. Iya, Pol. Dia kan Pantai. gitu, nangkep ikan. Ih, Kayak parah. Dia nggak kalah. Nah, Bagus. ke tempat gua. Biak. Enggak, kalau dia promosin biak gua oke. Lu ngapain? Udah lewat. Gue pengen ke situ juga, Bang. Oh, Belum tapi sampai ya. tapi belum pernah. Apa? Ngapain? Lu kesana mau ngapain? Satu Kan udah pantainya. selesai. Ya enggak apa-apa dong. Satu pantainya, dua Ih, ada. parah. Itu danau Ada keluarganya. Danau biru apa? Oh. Kali biru, Telaga biru. Telaga biru. Jadi semuanya tuh biru. Biru kelihatan, bener. transparan. Tapi birunya biru Iya transparan. berapa dah? Aduh, Bang, pasnya. mah- Biayanya kan gokil kan? Iya sih. Bener kayak ke Jepang sih emang. Iya, lebih mahal. Iya, benar. Lebih mahal. Parah banget. Lebih mahal terus waktunya kan? Iya, lumayan. Sorry, ke biak tuh gimana sih caranya? Eh, bisa direct, tapi bisa Ya, ini bisa juga bisa lewat Makassar. Dari Makassar, langsung ke betul. atas, langsung ke Biak. Oh, enggak kalau kayak kampung ini kan naik kapal lagi gitu-gitu kan. Bisa naik kapal, tapi bisa. lu Jadinya dari mana berhari-hari. ya? Iya, berhari-hari. Akhirnya juga lu bisa. harus nyiapin waktu yang panjang. gitu. Sebenarnya kalau dari Biak juga bisa naik kapal dari sini. Cuma ya lu paling Iya. sekitar Nggak udah 5 aja. hari atau 6 hari. Ke Sorong aja 5 Iya. hari, Bang. Nah, 6 hari berarti. Ke Sorong 7 Lu hari cuti 2 minggu cuman buat Cuma kan doang. Sorong di Iya kan? Iya kan? Cuma Nyampe kan Biak ngapain di sono? Nyampe Biak balik lagi. balik lagi. 7 hari. Iya. Itu 14 kalau nggak harian. salah Biak itu ada salah satu bandara di Papua tuh di Biak kan? Aduh, iya Tahu, jadi Bang. bandara itu tuh dulu dipakai untuk transit dari Hawaii. Iya, Mang lu tahu, gua tahu. Iya. Gua ngerti kok lu ini tahu. pelajaran Ah. Bang. Akhirnya kalau dapat bintang tamu kayak gini kan kayak saya nggak diem aja. Bener. Tuh, masuk saya. Bener, Tapi apalagi kalau kan lagi sering nongkrong di gini, lu sakit nggak sih Mang di hati? Enggak aman aja. Aman aja ya. Tapi mes Tanah Abang aman ya. santai. Disebut lagi. Gak apa. Setiap kalau lagi nari sering ketemu juga aman. Oh Masih gitu. Ya. tegur sapa tapi ya. Masih tegur sapa. Oh iyalah. Tapi sinis. Enggak. Ah, biasa Jok. aja. Ya gitu Iya. aja. Jejak langkah Ini nyanyiin gua. yang kau tinggal mendewasakan Bang Pik, tisu dong. Nggak kuat. hatiku. Tisu dong, tisu nggak kuat. Padahal baru jejak langkah doang baru ya, Mas. jejak langkah doang. Tapi ngomong-ngomong begitu, Bung Glenn. Iya. Wah, iya. Gimana? Gimana Bung Glenn, tadi kan lu juga sempat ini ya pas Afi 2004. Ya. Junior itu ya, sempat bekerja sama berarti kan? Bener. Betul. Dan yang kita tahu Bung Glenn itu kan manusia dengan influence yang sangat kuat. Banget sih. Parah. Seberapa dampaknya buat lu? Apa yang ditinggalkan Bung Glenn buat lu deh? Wah, sebenarnya kayak align aja dengan dari perjalanan dari bokap nyokap yang suka ngomong tentang tanah Papua gitu, dan terus udah mulai beranjak dewasa ketemu modelnya nih gitu, ya Kak Glenn itu sendiri gitu. Ya gue panggil kakak karena emang ini ya agak lumayan deket kita. Jadi maksudnya dia tuh salah satu model bagaimana sebagai musisi lu bisa membuat sesuatu untuk tanah kelahiran lo gitu atau tanah kelahiran bokap lo gitu. Iya. Jadi maksudnya dia punya narasi tentang timur, bisa punya narasi tentang Indonesia Timur
dan bahkan sampai akhirnya mencapai posisi Ambon the City of Music gitu. Hanya lewat Itu orang dia yang aja. impactnya Nah, kok bisa gitu ya? nah gue juga bingung deh. Tapi maksudnya di samping menurut gue dia orangnya ini banget sih, humble, ya. humble banget. Aduh gila, maksudnya baru kenal orang aja tuh ramahnya minta ampun, bener-bener hangat, warm. Nah, karena dia punya narasi tentang itu, terus kita jadi belajar ya. Kalau dia punya visinya, dia ngapain ya prakteknya gitu. Ya ternyata dia bikin kayak Green Music Foundation, terus yayasan Rumah Beta, terus bikin gitu-gitunya lah semuanya. Bahkan sampai ke label sendiri musik bagus gitu-gitu dia bikin. Oh oke. Maksudnya kebayang untuk menjadi seorang seperti Glenn Fredly, oh, kira-kira seperti inilah. Ya maksudnya dia salah satu inspirasi gue untuk bagaimana caranya nanti untuk bisa mengelola ini untuk Bikin Iya, suatu bikin program-program lah, kemajuan. ya, Iya. kemajuan. Tapi gua selalu melihat dia sebagai orang yang ini sih. Kok bisa ya orang single handedly? bener lagi. Iya iya. Ya yang Tapi gua itu kayaknya one of a kind ya. Iya nggak sih? Nggak, semua orang kita bisa. ngomong dia Bung Glenn gitu. Bukan sebuah komunitas yang berusaha nama dia sendiri gitu. Ya gue juga nggak tahu. Ih, bisa gitu ya gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk juga bisa menjadi seperti dia? Malah gue ngeliatnya kayaknya kalaupun mau ngerusin legasinya dia harus kompak sih. Karena kita nggak akan punya kekuatan kayak dia sendiri gitu. Kayaknya gitu. Power itu ya. Lo merasa udah cukup kompak dong? Oh, untuk Saudara pertimuran lo untuk membangun tuh udah. sudah punya narasi yang sama. Tinggal bagaimana align metodenya aja. Jadi prinsipnya kita udah sama nih, sama-sama kita mau bangun sesuatu untuk kita punya tanah misalnya gitu. Tapi sebenarnya kan cara membangunnya itu kan kadang-kadang punya perbedaan sudut pandang. Lo ngerjainnya gimana, gua ngerjainnya gimana gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya mesti di-align aja. Tapi kan itu pada butuh dasarnya visi dan objektif udah mirip ya, udah sama ya. Iya, udah. Ingin membangun aja. Iya, tapi kan sebenarnya yang harus di-align tuh lo caranya gimana? Oh, lo caranya gini. Oke, gue caranya gini, tapi bisa punya ada toleransi, ada ya udah kita bangunnya kayak gini. Gimana caranya kita bisa connect antara cara lo, cara gue, metode lo, metode gue. Jadi kita nggak ribet di metode, tapi kita punya prinsip yang sama sebenarnya. Gitu. Berat banget sih. Iya, Lu, asli, Bang, asli. gimana sih? Tahu dah. Enggak, gua selalu lumayan ke-trigger sih setiap bahas Timur tuh. Thank you. Gua bukan orang Timur, Iya lah. tapi sejujurnya gua melihat permasalahan di sana cukup fucked up sebenarnya. Kayak anjir, mulai dari mana ya kayak ngeberesin ginian ya? Kayak udah chaos lagi. Iya, kayak Gitu tadi ya. sebelum syuting kan gua bahas kalau misalnya let's say gua dikasih kekuatan gitu untuk membangun. Anjir, ini kayaknya 2 periode pun nggak beres sih. Misalnya anggap kalau gue sih mikir kayaknya pendidikan dulu ya. Biar Iya. kesempatan bisa dibangun dulu di sana. Iya, Kesempatan individunya ya. pendidikan dengan metode yang tepat. Karena kalau misalnya metodenya lo ini dari gua, nah, anggap aja gua orang awam deh, tapi gua menganalisanya kalau misalnya metodenya yang di kota tapi disamaratakan dengan yang di daerah, ya kayaknya agak sulit ya gitu. Ya Sarana dan prasarananya aja udah nggak sama udah beda, gitu. iya udah beda. Ya gimana caranya? Kayak misalnya tadi yang gua sempat ngomong, anak-anak ini mereka istirahat, pegang gitar, nyanyi sama gurunya. Berarti kan gini sebenarnya, musik udah jadi bagian dalam hidup mereka. Nah, kenapa nggak metodenya untuk pembelajaran berbasis musik? Karena ketika pelajarannya bisa masuk, itu penetrasinya sebenarnya atau maksudnya stimulasinya sebenarnya dari musik gitu. Dari apa yang mereka sukai, mereka kerjain sehari-hari gitu. Dan sepertinya terbukti efektif gitu ya di anak-anak ini. Iya, justru mereka malah makin seneng. Takutnya kan ya mungkin dari pengalaman gua aja, dari penelaahan gua aja. Takutnya ketika mereka lagi seneng-seneng, sebenarnya pas mereka lagi belajar, mereka lagi kayak aduh. Ini apa sih pelajaran apa gitu kayak gitu. Jadi padahal pas mereka lagi inin gitar, wah kayaknya seneng banget gitu. 1 tambah 1, Iya. 2 gitu-gitu. Adek kakak masih bujang. Iya. Adek kakak masih bujang. aja. Adek bunga kakak tangkainya. Adek kakak masih bujang. Gitu enak banget suaranya. Kalau Liriknya tuh Iya, kadang-kadang iya. suka, ih gila, gue bisa gitu sih. itu sudah. Itu sudah. Itu sudah. Soalnya apalagi kalau ngomongin musik, Bang. Sepengetahuan gue ya di Papua itu
yang lagi hype tuh rap. Bener dong? Banget. Banget kan? Bisa Sampai tanya yang- Andrew tuh. Ya, Yandru. Sampai beberapa kali Kalau kalau si Andrew. Bang Upi tuan 13 bolak-balik karena ada Iya. event di sana. Betul. Dan itu Iya. dampaknya Bang, sampai ke anak-anak SD. Itu Iya. cuma nyetel beat ya. Mereka Iya, freestyle. iya. Setahu gue di sana lokal heroes banyak sih untuk musik rap ya. Untuk musik rap. Dan Maksudnya, mereka bisa berkarya dan hidup dari itu, karya nah, di maksudnya sana. bisa Betul nggak? kan Bener. masuk Bener ya? dari Bener, dari situ bener, Bang. bener. Yang Abang bilang tadi dari musik, ya mungkin nggak harus musik yang gimana, dari rap juga bisa. Tapi bagaimana cara ngaturnya aja sih Nah, sebenarnya gitu. itu kan Nah, sebenarnya iya, metode iya, apa metodenya. ya? Metode yang tepat gitu ya. Gila berat juga ya. Berat. Gokil sih. Asik bro. Kenapa? Kita ringanin dikit apa ya? Iya bener, Gimana bisa kali caranya ya. Gimana caranya ya? Udah terlalu berat nih. Sehat tapi ya, sehat. Alhamdulillah. Tapi ya kurang lebihnya itu Ya, tadi ya, ya. Itu lebih ya, 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 kurang Ya, lebihnya. banyak yang perlu diberesin dan teman-teman di sana butuh tenaga kita, butuh Ya. bantuan kita, apapun yang bisa kita lakuin lah. Itu kurang lebih ya. Lanjut. Setuju. Kita ada yang namanya mitos dan fakta. Betul banget. Untuk meringankan pembicaraan ini sedikit, kita ada yang namanya mitos dan fakta yang udah dikumpulin dari intel kita. Oke, yang pertama. Pertama, ayah dari Kak Albert adalah seorang musisi legend dari Papua, Bapak Musa, era 70-an. Betul ya? Fakta. Bapak Musa juga bener? Betul, Musa. Oh, Betul. Fakta berarti ya. Oke. Yang kedua, Waktu kecil Kak Albert sempat ikut AVI Junior. fakta juga ya. Fakta juga. Fakta. AVI itu singkatan dari Akademi Fantasi. Akademi Indonesia. Fantasi Indonesia. Indonesia. Ya, itu yang kali nggak tahu Lu, Bang. lu akrab sama Ferry Afi? Enggak. Kenapa lu tanya Ferry Afi sih? Karena dia Afi juga tapi nggak junior. Iya. Nanti kan asumsinya dia abang-abangan lu kan gitu. Abang-abangan. Iya, dia abang-abangan gua banget. Jadi Oke. pas gua ketemu pasti Bang gitu. Tapi kalau gua sih mawar gua. Bagus. itu idola. Bojes juga bagus. Aduh, Bojes. Kia. Kia. Sudah mulai ya teman-teman Iya, ya. Udah nostalgia mulai ya. kan Tapi lu nostalgianya masih ya. hafal nggak dance menuju puncak? Menuju puncak. Udah cuma gini doang. Lanjut Pak. Yang ketiga. Pak Dawer sebenarnya pernah ingin jadi atlet sepak bola. Ngapain Lah, pengen lo? ini mah fakta. Oh iya. Itu mah fakta. Gua kira ada mitosnya nih. Oke. Oh iya, tapi benar. Umur Jadi sebelum gua masuk si Avi ini tuh sebenarnya bokap gua udah lihat nih anak bisa jadi striker nih, di sekolahin bola aja dah. anjir striker ya, maksudnya tidak back, tidak Enggak, atau bener lebih striker. ke Jadi emang depan. Langsung ya. Tapi Yang- sekolah bola lu Bang? striker. Enggak gitu. jadi karena Oh, akhirnya abis nggak itu jadi. gua pas banget abis itu kelar Agustusan itu. Agustusan. Kan lomba apa Iya, segala iya, macam iya, gitu. iya. Jadi maksudnya dari situ bokap kayak ngelihat gitu kayak sekolah bola aja deh. Tapi Nah, kenapa bokap lo to be exactnya adalah striker? Anak lu terlihat tajam nih, striker gitu. Apa Iya, gimana? karena gua yang kayak jadi finishernya gitu, yang Anjay. Ini SMP. SD. Lu suka main dan terlihat matang gitu kali Terlihat ya. matang di dibanding depan untuk mengeksekusi dengan baik. Iya. Gitu. Finisher Ibarat gitu ya. Mbappe gua emi ibu gitu. Oh. Ibu. Bapak, Mibu. ibu. Mibu jadi mibu. Iya. Mibu. Iya, Aduh. Aduh. Oke, lanjut Kak. Fakta ya berarti ya. Fakta. Fakta. Terima Yang keempat, kasih, teman-teman. banyak orang bilang Kak Albert adalah sosok pemalu di balik layar. Apakah itu benar? Nah, kalau ini gua mau- mitos. Mitos ya. Dia cukup tampil saya lihat ya. Dari tadi udah ngomongin headset sama Bang Pik. Wah, gila. Headset enak Gua- banget nih, gope. gua- Gitu. Cepet buat nyambung ya tadi gue lihat. Iya, ya. sekaligus dia pengen tahu personality gua. Ngulik. Dia pengen ngulik personality Iya. gua. Jadi gua jelasin aja. Cukup sales ya. Iya. Ngobrol nggak nyampe 15 menit, gue mengambil keputusan untuk beli headset yang sama kayak dia. Langsung check out kan? Masih wishlist. Masih wishlist. Bentar dulu. Iya. Kalau ada yang belum nyampe ntar ya. Iya. Bisa ya. Aduh, apa lagi? Bokap lu nggak melihat lu, kayak anak gue cocok Bisa jadi jualan sales, nih. Jadi sales nih. Nggak ya? Nggak melihat itu ya? Potensi itu nggak kelihatan ya? Enggak. Tapi apa sih Bang Albert ke depannya harapan lu untuk lu dan Papua mungkin? Untuk lu dulu lah harapan ke depannya. Sorry, lu juga kan masih aktif Ah. dengan berkegiatan ya? Betul. Bermusik. Untuk Papua? Untuk Papua? Oh, untuk Papua Yang tadi pendidikan? Barangkali teman-teman mau ikut atau apa? Iya, atau iya, ada iya. nggak yang bisa Harapannya. kita lakukan? Gua akan bikin kegerakan itu di tahun depan. Jadi memang tahun ini tuh gua kumpulin data semuanya, source
apapun Apa yang bisa- dibutuhkan, apa bisa- yang harus dilakukan gitu Entah ya. sponsorship kah, bisa apapun, ya berelasi dengan teman-teman manapun yang mungkin bisa support. Jadi tahun depan gue akan bikin karya, tapi setiap karya yang gue bikin pasti ada ya Kesana bisa lah. merchandise apapun gitu-gitu, emang dalam rangka untuk gue kesana membantu teman-teman yang ada di sana. Dan ini membuka potensi kolaborasi dari teman-teman. Kalau ada yang Yes. ingin ikut serta gitu ya. Kalau ada yang pengen ikutan, gue ada di Instagram dan ada di TikTok. Jadi let's say ya maksudnya kita, Dari disiplin ilmu apapun, mari kita berdiskusi gitu ya. yes, Keren mari banget. kita bikin sesuatu. Tahun depan tuh ya. Tahun depan. Nah, untuk musik sendiri apa? Lagi ada Gue lagi mau keluar, sebenarnya gue keluarin karya sih. Gue udah tahun ini gue lagi belum terlalu produktif, baru satu karya doang. Tapi tahun depan gue udah mulai bikin planning untuk bikin karya terus. single, album? Single album. Oh iya sorry, itu inline dengan plan yang tadi. Iya. Oh, Jadi ini malah jadi program plan gue nih. Apa dong? Jadi bikin merchandise, tapi habis itu bikin showcase tapi buat charity buat teman-teman di sana. Keren. Ya maksud gua ya kapan lagi ya? Maksudnya Iya. lo bukan dikejar waktu, tapi lo emang bermain dengan waktu kan. Kalau lo nggak bisa manage waktu lo ya Iyalah. lo bisa. Ya paling enggak kalau maksudnya kalau ini Bang, kalau dari gua masukan aja ya merchandise, ya ada merchandise khas lah. Noken. Anjay. Masukan. Iya, maksudnya jadi inget- dibarengin, biar inget ya. Kan itu khas banget kan. Iya benar. Itu Noken. dibarengin ada ininya. mungkin bisa dibanding. Thank you loh. Iya, Kayak ide beli bagus baju banget. dapat noken atau beli noken dapat baju Iya bisa. benar. Beli Noken dapat merchandise-nya gue. gitu. Noken Merchandise adalah merchandise-nya. tolong dulu. Noken adalah teman-teman, tas silakan. khas dari Papua. Oh, yang ditaruh di pala itu ya? Yoi. Ada yang taruh di kepala, ada yang di Iya, biasa iya, selempang. selempang itu ya. Yes. Biasanya untuk membawa bahan makanan, Betul. bahkan anaknya si ibu itu juga Betul. dibawa. Bahkan juga. anak dari hewan, hewan pun itu juga bisa dibawa, juga. dibawa. Anak dari hewan. Ya. Kan kalau di gunung kan Si hasil bawanya buruan, berapa gue? enggak bawa anak babi gitu. Anak babi di belakang. itu. Gitu Bang, buat dijual. Kadang buat jual Anak ke babi pasar. pun gede, setahu gue ya. Iya. Dan itu tasnya size-nya beda-beda Bang. Betul. Oh, Segini iya, nih, iya, iya, yang iya. segini misalkan bisa segini. Iya. Yang segini tasnya. Jadi melar gitu. Itu kalau Iya, nguasain. Kalau kata gue menguasain banget. Alhamdulillah ya Allah. soalnya ilmu gua, iya, ilmu ini. soalnya sempet diajarin ya di papan tulis gitu ya. Ini gini loh saya. Saya. Enggak, kebetulan masih ada Nokia satu di rumah gua. Terakhir dari gue, Mang. Buat kuncian ya. Buat- Kuncian. Terakhir dari gue, Mang. Gak mau coba diperbaiki. Bang, dopo juga. Terakhirnya malah buat lu ya, pertanyaan terakhir. Bukan buat dia. Iya, bukan buat gua. Aduh, aduh. Aduh, kuncian. Siap. Semoga lancar lah ya apa yang Amin. ingin direncanakan. Kita ada dijalanin. kuis. Iya, sambil itu bridging ke kuis. Iya, maksudnya gua ngasih tahu karya. Tapi sebelum kita tutup, kita ada kuis. Maksud gue Nah, gitu. iya, oke. Ya ulang. Ulang. Aman aja lah. Ya udah gitu. Abang gitu ya, Bang gitu. Bang, kita ada kuis, Bang. Ada kuis, Bang. Ya, nanti lu akan melontarkan sebuah pertanyaan. Dan buat teman-teman yang mau ikut kuisnya, caranya gampang banget. Tinggal jawab pertanyaan dari Bang Albert di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk mention akun Instagram kalian. Karena nanti kalau misalnya menang, kita akan reach out lewat Instagram. Betul Gitu. banget. Ini Hadiahnya apa, Mang? OVO senilai Rp250.000 untuk satu pemenang. Dua pemenang. Dua jadi gope, satu kan 250. Maksudnya pemenangnya dua. Iya, Jadi, pemenangnya dua. Gope orang bagi ya, orang total bagi. hadiah Rp500.000. Iya, itu orang bagi. Dibagi dua jadi 250. Iya, itu. Tapi nih Abang ya, udah piring udah pecah, udah lem nggak bisa. Aduh, kocak banget ya Allah. Pertanyaannya apa, Bang? Bang, Oke, ada. pertanyaan buat teman-teman semua, film apa yang melambungkan nama Albert Fakdawer di industri hiburan? Idi. Yalah, industri hiburan tuh. Industri hiburan. Industri hiburan. Lah lebih repot, lebih ini lagi entertain. Aduh, itu entertain. Lebih anu lagi tuh. Ya, lebih anu lagi ya. Lebih anu lagi tuh. Lebih anoan lagi ya, Lebih anoan lebih tuh. anu. Nah, terakhir nih, kalau teman-teman mau follow, Benar, boleh, Bang? Follow IG @albertfakdawer, TikTok? terus TikTok juga sama Albert Fakdawer juga. Facebook sama Albert Fakdawer juga. Twitter. Twitter juga sama Albert Fakdawer. Live Connector. Ada nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Itu terlalu tua ya, terlalu lama ya. Iya, MIRC. MIRC. Yahoo Messenger. Albert Fakdawer. Aduh. YM. MSN. Aduh, MSN. Iya. Nah, jangan cuma follow Bang Albert, tapi Betul follow banget. kita juga di Sahabat Grab
ID. Betul. Dan juga kalian boleh DM kira-kira siapa lagi bintang tamu yang enak buat ajak ngobrol bareng kita. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Ribet banget. Iya. Piring udah pecah lagi. Piring. Jangan lupa di Nasi like, sudah subscribe, dan kabur. komen juga. Dan yang penting tombol loncengnya. Itu dia. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komong Belantara. Serian. Saya Albert Fakdauer. Jangan lupa, Sahabat sahabat dulu. dulu. Dah. Bye.